Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada masalah teknis dalam siaran langsung malam hari ini. Terjadi putus nyambung ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya malam hari ini masih tetap memiliki sukacita ya, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu yang terbaik daripada Tuhan. Kita kembali, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini mau bincang-bincang soal susahnya menjadi orang percaya. Orang percaya kepada Tuhan itu sulit, ya kan? Orang yang berharap kepada Tuhan itu berat. Nah, apakah itu menjadi pengertian kita malam hari ini? Apakah ya kita percaya kepada Tuhan itu sesulit itu? Ya. Selamat malam untuk saudaraku yang sudah bergabung kembali, karena sudah putus nyambung malam hari ini. Ya. Nah. Ya. Kita coba cek dulu di layar kacanya. Ya, di monitornya saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah sudah tampak? Ya kan? Oke. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa percaya kepada Tuhan? Biasanya memang untuk percaya kepada Tuhan itu gampang dalam mengucapkannya, tapi apakah kita tetap bisa percaya walaupun apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu seperti tidak terasa apa-apa dalam kehidupan kita, ya? Itu rasa-rasanya seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu dan saudara yang mengikuti doa sehati malam hari ini, ya. Saya mau mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9. Di situ judul dari Alkitab kita, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya. Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 29. Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat ke-29. Ya. Saya membacakan untuk saudara, begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?
berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ya. Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sampai di mana tadi? Ayat 22. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikian pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang juga harusnya mengasihi Tuhan. Karena orang yang dikasih Tuhan itu bisa bersyukur, bisa berterima kasih, bisa mengatakan say thank you kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara, apakah kita percaya kepada Tuhan itu mudah, gampang? Ya. Kira-kira bagaimana istriku? Apakah ketika kita mau percaya kepada Tuhan itu gampang? Atau susah-susah gampang atau susah? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri. Lihat ke saya dong, jangan melihat ke bawah terus. Masa begitu? Baca Alkitab ini. Oh, ya kan? Kan pertanyaan, tidak perlu melihat Alkitabnya. Ya. Ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita bisa percaya kepada Tuhan 100%? Katanya orang percaya, umat percaya, kaum orang yang percaya, ya, orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan malam hari ini, apakah kita segampang itu percaya kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu bisa diandalkan? Itu satu pertanyaan penting, ya. Apakah Tuhan itu bisa dipercaya? Karena kita mempercayakan diri kepada Tuhan, apakah Tuhan itu bisa dipercaya? Ya kan? Kalau melihat dari kacamata kita hari demi hari, dinamika kehidupan kita, bukankah kita sering khawatir? Bukankah kita sering mengalami ketakutan? Bukankah kita sering kali putus asa? Saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah laporan kepada Tuhan, saya sudah bikin proposal kepada Tuhan. Kok Tuhan diam saja ya? Kok Tuhan tidak segera menolong? Kok Tuhan tidak mau menyembuhkan penyakitku? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak saudara, ini kasus, ya, Yesus menyembuhkan orang bisu.
dan tuli. Ya, orang bisu dan tuli. Ya. Kenapa anak ini menjadi bisu dan tuli? Ya, karena disebabkan oleh kerasukan roh jahat. Ya, unclean spirit. Ya. Apa itu? Ya, roh setan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak kapan anak ini ya kerasukan roh jahat menjadi bisu? Ya. Sejak kanak-kanaknya, sejak dari kecilnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini roh jahat itu bisa membuat seseorang menjadi bisu dan tuli. Bisu itu apa? Bisu itu apa? Nggak bisa ngomong. Bisu itu tidak dapat bicara, tidak bisa ngomong. Sementara tuli Tidak bisa mendengar. tidak bisa mendengar. Ya. Jadi ketika seseorang itu kerasukan roh jahat, dikatakan ya, orang itu bisa menjadi bisu dan tuli. Tidak bisa berkata-kata, tidak bisa ngomong, dan tidak bisa mendengar. Ya. Apakah ada orang Kristen itu yang bisu dan tuli? Kira-kira ada nggak orang? Kebanyakan orang yang ada di gereja itu orang yang normal pendengarannya, orang yang normal perkataannya, mulutnya. Ada nggak yang dikatakan, oh ada yang ibadah itu jemaat kami ada yang bisu, ada yang tuli, ada nggak? Normal. Normal. Kalau normal bisa berkata-kata, kalau normal bisa mendengar, ya, otomatis harusnya ketika Tuhan, firman Tuhan diperdengarkan, ya, diberitakan, orang itu mendengar dan orang itu bisa menjawab, merespon dengan kata-katanya, ya. Sehingga ada perubahan dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Di sini ternyata ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan usianya sudah menginjak uzur, usianya sudah menginjak tua, ya. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Tapi ketika mendengar hampir tiap minggu berita firman Tuhan, sepertinya tidak ada yang didengarnya, tidak ada bekasnya, dan tidak ada pernyataan-pernyataan perkataan yang keluar dari mulutnya tentang firman yang ia dengar. Kalau memang normal pendengarannya. Nah, itu salah satu ciri bahwa orang Kristen sedang kerasukan setan. Mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Sehingga tidak bisa berkata-kata tentang Tuhan dalam kehidupannya. Makanya di sini kita melihat, saudaraku, pernyataan dari orang tua, bapak dari anak yang sedang kerasukan setan yang menjadi bisu dan tuli. Ya, ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Roh itu, roh jahat itu, roh setan itu, ya, tujuannya untuk membinasakan. Ya. Karena si jahat, si setan itu, si iblis itu tidak membawa keselamatan. Dia akan membawa kebinasaan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberitakan, untuk memberikan keselamatan, kehidupan, dan hidup dalam kelimpahan, kata Tuhan Yesus. Nah, di sini untuk membinasakan anak itu. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, coba saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu itu ketika si bapak ini berkata di hadapan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, jika engkau dapat.
ya, sedang berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, pernyataannya, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah. Artinya apa ini, saudaraku? Sudah ada di depan Tuhan, tapi meragukan Tuhan. Kalau saudara mau menolong orang lain, sementara orang yang mau saudara tolong itu meragukan saudara, kira-kira apa yang saudara rasakan sehingga saudara tergerak atau tidak, atau saudara merasa jengkel atau tidak, atau saudara merasa bagaimana ketika saudara dianggap tidak bisa melakukan sesuatu. Orang masih meragukan, ya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Kalau nggak dapat, ya sudah. Nah, inilah satu ungkapan orang kepada Tuhan. Apakah orang Kristen itu juga punya pemikiran yang sama? Tuhan, jika engkau dapat melakukan sesuatu untukku, tolonglah aku. Ya, jadi ada faktor untung-untungan. Kalau Tuhan dapat, saya ditolong. Kalau Tuhan tidak dapat, saya nggak ditolong. Begitu, saudaraku. Nah, saudaraku, ternyata mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan itu sangat-sangatlah berat. Kenapa banyak orang Kristen itu tidak dapat percaya kepada Tuhan? Kenapa? Kalau orang Kristen itu dapat percaya kepada Tuhan, saya percaya ketika dia mendengar, membaca firman Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan itu tanpa ada negosiasi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini ada banyak orang Kristen yang sulit untuk mempercayai Tuhan. Ya, mungkin berdoanya tetap dalam nama Tuhan Yesus, berdoanya tetap amin, doanya tetap aku percaya Tuhan, tapi sesungguhnya banyak orang Kristen itu yang sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Masih khawatir ya akan hidupnya, jangan-jangan nanti kurang, jangan-jangan nanti kurang, jangan-jangan nanti kurang. Untuk ini aja belum, untuk ini aja belum, sehingga hidupnya hanya fokus kepada dirinya, bukan fokus kepada apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, jika saudara mau mendengar suara Tuhan, bacalah Alkitab saudara. Ya, jangan berhalusinasi. Ya, kalau Tuhan bicara itu tiba-tiba, hai no, gitu kan? Ya, malah takut saya kalau Tuhan Yesus datang terus menyapa dengan suara kencang itu, hai no, bangun. Gitu kan, justru di situ malah saya takut. Kenapa? Ya, kenapa takut? Nah, sebentar lagi kalau sudah Tuhan datang, kan sebentar lagi Tuhan. Saya itu penjemputan masalahnya, ya, penjemputan. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, jawab Yesus ayat 23, katamu jika engkau dapat. Ini satu pernyataan penting. Ya, jika engkau dapat. Nah, kalau pakai bahasa tempatmu apa, Vi? Jika engkau dapat. Nah. Kalau nggak dapat. Kalau nggak dapat. Nah. Meremehkan sekali ini, kan? Kamu sungguh tidak percaya sama aku, sehingga katamu jika engkau dapat. Gitu kan? Sementara kalimat selanjutnya Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.